Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu, hari ini masih pembelajaran PAI. Kita buka buku kita yang masih pembelajaran 3, yaitu bagian C, indahnya saling menghargai, yaitu halaman 25. Nah, lihat buku anak-anak ibu, di situ disebutkan bahwasanya kita manusia ini berasal atau awalnya adalah dari Nabi Adam, yaitu nabi kita yang pertama. Kemudian dari Adam terus berkembang, akhirnya sampailah kepada kita umat manusia saat ini. Ya, semakin lama semakin banyak manusia yang ada di bumi ini. Nah, di dalam kehidupan kita itu banyak sekali macam-macam bentuk, seperti rambut, ada yang rambutnya keriting, ada yang rambutnya lurus, ada yang berdiri-berdiri, atau ada yang rambutnya pirang atau merah warnanya, sedikit saja, bermacam-macam. Kulit juga ada yang kulitnya sawo matang, ada yang kuning langsat, ada yang hitam, ada juga kulit yang putih. Nah, semua itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak akan bisa untuk memilih atau menginginkan kulit saya kan hitam, Bu. Jadi saya ingin putih ya, Bu. Saya sebenarnya ingin putih kulit saya, Bu. Saya tidak mau hitam. Itu tidak bisa ya, karena apa yang sudah Allah berikan kepada kita, kita wajib untuk mensyukurinya. Oh, mau badannya kecil, mau badannya besar, mau pendek, mau tinggi, nah itu sudah kehendak dari Allah yang Maha Kuasa atau Maha menentukan. Nah, sekarang kita lihat semua perbedaan-perbedaan itu ya terjadi apalagi di negara kita Indonesia. Beragam, majemuk negara kita, termasuk negara majemuk. Apa artinya majemuk? Beragam suku bangsa, adat, budaya, bahkan agama, rasnya juga, semuanya bermacam-macam. Nah, dari yang bermacam-macam itu kita harus saling menghargai, harus saling menghormati, tidak boleh saling mencaci. Nah, Allah buat perbedaan agar kita saling mengenal, sebagaimana di dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Allah menciptakan manusia berbangsa-bangsa, bersuku-suku, tak lain tak bukan adalah agar saling mengenal. Nah, jadi kita tidak boleh menghina orang yang kulitnya hitam, menghina orang yang rambutnya gimbal atau keriting, tidak boleh, karena itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang kita lihat saling menghargai itu ada 3. Yang pertama, menghargai pendirian orang lain. Pendirian orang lain ini maksudnya adalah ide. Nah, kita lihat di buku kita. Di dalam agama Islam terdapat sedikit perbedaan dalam beribadah. Misalnya seperti orang yang sholat subuh. Ada sebagian yang melaksanakannya dengan kunut, ada sebagian yang tidak. Dan itu tidak boleh dihakimi. Nah, jadi apalagi di dalam agama Islam. Di dalam agama Islam itu kita ada 4 imam. Jadi kita berbeda itu biasa dan tidak perlu menjadi bahan untuk perpecahan ya. Bu, dia sholatnya kok pakai kunut, Bu? Saya tidak, Bu. Mana yang salah, Bu? Tidak ada yang salah. Yang salah itu siapa? Orang yang tidak sholat. Nah, coba Ibu bayangkan, dia sholat pakai kunut, dia sholat tapi tidak pakai kunut, sama-sama mendapat pahala, sama-sama dia sudah mengerjakan sholat. Yang salah siapa, Bu? Ya tidak ada, yang salah orang yang tidak sholat. Nah, makanya kita sesama orang Islam harus
menghargai apapun yang berbeda dari kita ya, karena perbedaan itu pasti ada dan kita harus hargai. Nah, kemudian kita di dalam menghargai pendirian orang lain ini kita tidak boleh menghinanya ya. Misalnya dia tekad dia kalau sholat itu harus pakai kunut, katanya kan, oh tidak pakai kunut sebenarnya. Jangan sampai kita terjadi perdebatan antara kita dengan teman yang seperti itu ya. Nah, kemudian yang kedua, menghargai keyakinan orang lain. Seperti yang Ibu sebutkan tadi, di Indonesia banyak sekali agama, keyakinan, dan itu jangan sampai menjadi pemisah atau pembelah antara kita dengan yang lainnya. Karena apa? Karena keyakinan yang berbeda itu harus kita hargai. Oh, dia tidak yakin dengan agama kita, ya tidak apa-apa. Yang penting kita yakin dengan agama kita jalani agama kita, dan dia jalani agamanya. Lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Jadi kita tidak boleh menjadi pemecah di antara kita. Kita harus menghargai keyakinan orang lain, walaupun itu pasti akan jauh berbeda dengan keyakinan kita. Nah, kita lihat di buku Ahmad Bertempat Tinggal, salah satu lingkungan dengan Stefanus. Mereka juga belajar di sekolah yang sama. Ahmad beragama Islam, sedangkan Stefanus beragama Kristen. Nah, bolehkah kita berteman dengan orang yang berbeda agama? Boleh. Tetapi yang tidak boleh itu adalah kita mengikuti keyakinannya. Misalnya seperti Ahmad tadi, Ahmad orang Islam berteman dengan Stefanus yang orang Kristen. Setiap hari Minggu Stefanus pasti pergi ke gereja. Nah, Ahmad sebagai temannya, apakah boleh Ahmad ikut ke gereja? Tidak. Nah, sebagai teman yang baik, walaupun kita akrab, walaupun kita itu dengan dia tidak bisa dipisahkan, tetapi masalah keyakinan tidak ada toleransinya. Kalau keyakinan dia seperti itu, jangan kita ikuti. Tetapi dia baik, dia suka memberi, boleh saya contoh Bu? Boleh. Yang tidak boleh dicontoh adalah ketika dia mengerjakan ajaran agamanya di gereja. Kita tidak boleh untuk ikut ataupun hanya menonton. Bu, saya melihat saja, Bu, saya tidak ikut, Bu. Itu tidak boleh. Hindari hal-hal yang seperti itu, karena itu akan bisa memecah keyakinan kita sendiri. Nah, tekadkan dalam hati kalau Allah itu adalah Tuhan kita dan tidak ada Tuhan yang lain selain Allah. Oh, orang mau sembahyang di gereja, dia mau melakukan Natal, terserah, itu keyakinan dia. Kita hanya wajib menghargai, jangan kita menghina atau mencaci. Jadi orang Kristen kita tidak mau teman sama dia, tidak usah teman sama dia. Oh, tidak boleh. Kita sesama umat manusia harus saling menghargai, harus saling toleransi. Nah, kemudian menghargai pendapat orang lain. Ini sangat banyak terjadi di kita. Contohnya saja di dalam mengambil sebuah pendapat. Nih, seperti yang ada di gambar, ini adalah anak atau teman-teman yang sedang melakukan musyawarah. Mereka melakukan musyawarah, duduk bersama-sama dan mencari solusi atas apa yang dipermasalahkan. Nah, dalam berkelompok nanti akan ada satu ketuanya. Ketua kelompok berguna atau berfungsi, dia tugasnya adalah untuk menghandle semuanya. Nah, ketika terjadi musyawarah, boleh semuanya mengeluarkan pendapat, tetapi dengan sopan dan dengan tertib. Acungkan tangan, berikan pendapat. Ketika pendapat kita tidak diterima, kita harus menerima dengan lapang dada. Musyawarah dilakukan bukan untuk mencari masalah, tetapi mempermudah atau memecahkan masalah. Nah, di dalam kita bermusyawarah, hargai pendapat orang lain, walaupun pendapatnya itu tidak sama sekali ada hubungannya misalnya. Tapi
kewajiban kita sebagai orang umat Islam, kita harus menghargai pendapat orang lain. Kalau nanti pendapatnya tidak diterima, kita tidak boleh menghina. Seandainya dia memberikan pendapat, ternyata pendapatnya tidak diterima, tapi pendapat kita yang diterima, kita tidak boleh sombong dan tidak boleh mengucilkan dia. Karena di dalam bermusyawarah itu kita memecahkan masalah. Nah, jadi hargailah pendapat orang lain dan jangan pernah menghina atau menganggap remeh pendapat orang lain. Nah, kemudian kita jika misalnya kita misalnya kita juga di dalam menolong orang tua atau membantu orang tua bekerja di rumah. Nah, misalnya kakak adik kita pinginnya menyapu, lalu kita pingin juga menyapu. Kita tidak boleh saling bertengkar. Kita hargai adik kita. Kemudian di dalam keluarga misalnya ada suatu permasalahan, yaitu misalnya mau pergi liburan. Jadi ayah bertanya kepada kita semua kemana kita bagusnya liburan. Ternyata adik menjawab perginya ke pantai. Ternyata kakak ingin ke supermarket atau ingin ke plaza atau Transmart. Nah, dan kita ingin misalnya camping di depan rumah misalnya kan, tetapi karena suara terbanyak atau ayah sudah memilah dan sudah memikirkannya, akhirnya kita pergi berenang ke pantai. Nah, itu harus kita hargai pendapat yang diberikan oleh ayah atau yang diberikan oleh ibu atau adik kita harus terima, harus hargai pendapat orang lain. Nah, hari ini cukup sekian dulu materi kita. Nanti dibaca lagi bukunya, pembelajaran 3 kita dibaca-baca. Ibu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.